wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Sekarang ayat yang ke-65. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Wa qala Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad 'alimtumul ladzina 'atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad 'alimtum afan lagi agak pilek. Wa laqad 'alimtum, sungguh kalian sudah mengetahui, alladzina, akan orang-orang, i'tadau minkum fis sabti, orang-orang yang melanggar aturan di antara kalian, fis sabti, pada hari Sabtu. Faqulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian, maaf, kera-kera yang hina. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha, maka kami jadikan hukuman mereka ini sebagai pelajaran bagi orang yang ada di tengah-tengah mereka, wa ma khalfaha, dan bagi mereka yang datang setelah mereka atau generasi selanjutnya, wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai mau'izah atau nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Ini suratul Baqarah ayat yang ke-65 dan 66. Baik, kita bahas dulu munasabatul ayah, ya, keterkaitan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat yang lalu telah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan salah satu kekufuran orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Rasulullah SAW adalah menolak beriman kepada baginda Nabi karena beliau bukan dari bangsa mereka. Lalu Allah menceritakan begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dikerjakan oleh pendahulu-pendahulu mereka, termasuk mengingkari apa yang sudah Allah ambil sebagai perjanjian antara mereka dengan Allah di dalam kitab suci mereka sendiri, yaitu Taurat. Mereka berpaling, mereka meninggalkan itu, dan Allah menyebutkan kalaulah bukan karena keutamaan Allah wa rahmatuhu, dan kalaulah bukan karena rahmat Allah kepada mereka, pasti mereka sudah merugi. Dalam ayat ini Allah sebutkan satu lagi, ya, pelanggaran orang-orang Yahudi. Apa itu? Mereka melanggar larangan untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Kita lihat apa yang ditulis oleh Syekh Nawawi di sini. Kata Syekh Nawawi, aywa billahi laqad araftum uqubatal ladzina tajawazul hadda minkum yaumas sabti fi zamani Daud alaihi salam. Ketika Allah berfirman yang artinya, dan sungguh kalian sudah tahu tentang orang-orang yang melanggar aturan, ya, pada hari Sabtu, kata Syekh Nawawi, demi Allah kalian sudah tahu hukuman yang Allah berikan terhadap orang-orang yang melanggar larangan di antara kaum Yahudi pada hari Sabtu, yaitu terjadi pada zaman Nabi Daud alaihissalam.
zaman Nabi Daud. Ruwiya annahum umiru bi ayyatamahhadu yauma sabti lil ibadah wa yatraku as-sayda. Diriwayatkan bahwasanya orang-orang Yahudi ini yang hidup pada masa Nabi Daud itu diperintahkan untuk mengkhususkan hari Sabtu sebagai hari ibadah. Kalau kita kan hari Jumat, ya ibadah yang khusus. Ya. Tetapi wa yatraku as-sayda wa haula il qaum kanu fi zamani Daud alaihissalam wa kanu yaskununa bi Ailah ala sahilil bahr bainal Madinah wasyam. Karena hari Sabtu itu hari untuk ibadah, maka mereka diperintahkan untuk meninggalkan berbagai macam bentuk perburuan, termasuk menangkap ikan, khusus Sabtu ibadah saja. Ya, ini terkait dengan satu penduduk yang tinggal di pinggir pantai di antara Madinah dan Syam, penduduk kota Ailah. Itu terjadi pada masa Daud alaihissalam. Kemudian wa huwa makanun minal bahri yajtami ilahi alhitan min kulli ardin fi syahrin minas sanah hatta la yura al-ma'u li kathratiha. Ada 1 bulan dalam 1 tahun, 1 bulan khusus pada bulan itu ikan-ikan berkumpul. 1 tahun ada 12 bulan, ada 1 bulan khusus di mana ikan-ikan itu berkumpul di pinggir pantai itu, sehingga saking banyaknya ikan itu tertutuplah air lautnya. Tapi itu hanya setahun sekali, 1 bulan. Ya, 1 bulan itu. Lain daripada bulan itu, maka ikannya hanya berkumpulnya hari Sabtu saja. Hari Sabtu saja. Jadi dari 12 bulan ada 1 bulan di mana setiap hari ikannya berkumpul di pinggir itu sampai tertutup airnya. Tapi pada bulan-bulan yang lain itu terkumpulnya hanya pada hari Sabtu. Nah, sementara mereka dilarang menangkap ikan di hari Sabtu, harus khusus ibadah. Lalu apa yang dikerjakan? Fahafaru hiyadun 'indal bahri wa syara'u ilaihi al-jadwal. Fakanatil hitan tadkhuluha fayastadunaha yaumal ahad. Fadzalikal habs fil hiyat huwa i'tida'uhum thumma innahum akhadhu as-samaka wa hum khaifuna minal uqubah. Karena di hari yang lain cuman hari Sabtu saja ikan itu mudah ditangkap, jadi mereka membuat telaga-telaga. Ya, membuat apa? Kolam-kolam. Ya, di pinggir pantai itu dibuatlah terusannya sehingga air dari laut bisa masuk ke situ. Walhasil ketika hari Sabtu tiba, ikan-ikan itu masuk ke kolam tersebut. Dan mereka akan menangkapnya atau karena dipasangi jaring-jaring begitu, dan mereka akan mengangkatnya itu pada hari Ahad. Nah, inilah cara mereka untuk menghindari dalam tanda kutip larangan menangkap ikan di hari Sabtu. Jadi mereka berkelit, kami tidak menangkap hari Sabtu, kami tangkapnya hari Ahad, bukan hari Sabtu. Walaupun ikannya masuk ke tempat mereka dengan sengaja dirancang sedemikian rupa supaya masuknya hari Sabtu, tapi mereka tangkapnya, angkatnya itu hari Ahad dan mereka menjual ikannya. Tapi kata Syekh Nawawi di sini, wahum khaifuna minal uqubah. Ketika itu dikerjakan pada awal-awalnya mereka masih takut. Nih melanggar enggak nih? Takut dengan hukuman Allah. Falamma talaz zaman istasanna al-abna bi sunnatil aba. Seiring waktu semakin lama, maka anak-anak mereka, anak-anak nelayan yang tadi itu ngikuti. Ini sudah lama berarti, sudah berganti generasi. Ya, sudah berturun-temurun praktek itu dikerjakan di kampung Ailah itu. Nah, kalau yang awal-awal generasi pertama, yang awal-awal membuat jebakan itu masih takut dengan azabnya Allah, hukuman dari Allah, maka yang generasi setelahnya ini udah biasa aja, nggak takut lagi. Ya, sudah diikuti aja.
Ya, nggak takut-takut lagi. Nah, kemudian fama sailahim tawaif min ahlil Madinah alladzina karihu as-sayd yaumas sabti wa nahum falam yantahu. Suatu hari datanglah orang Yahudi dari kota yang lain lewat ke kampung itu. Melihat praktek seperti ini, mereka memperingatkan, ini nggak boleh, ini melanggar. Ya, kalian tidak boleh kerjakan ini. Loh, yang penting kan bukan hari Sabtu. Nggak bisa, ini masuknya hari Sabtu karena ikannya itu dijebak di hari Sabtu. Yang hari Ahad cuma ngangkatnya aja. Mereka tidak peduli. Generasi kedua ini nggak peduli. Ya, mereka cuek. Wa qalu, bahkan mereka mengatakan nahnu fi hadzal amal munzu azman fama zadanallahu bihi illa khair. Kata mereka, ini praktek ini sudah kami kerjakan sudah sejak lama. Ya, sudah turun-temurun kami kerjakan. Kalau memang itu dilarang, Allah pasti hukum kami. Faktanya justru kami malah bertambah ikannya, bertambah penangkapannya, bertambah hasilnya. Bahasa mereka, bertambah kebaikannya. Berarti ini Allah ridho. Nah, mereka nggak peduli. Nah, akhirnya apa kata orang-orang yang memperingatkan ini? Kata mereka, faqila lahum la taghtarru farubbama nazala bikumul azab. Kata orang-orang yang memperingatkan ini, kamu jangan tertipu. La taghtarru, jangan ketipu. Ya. Melihat ikannya banyak, bisa dijual, pendapatan banyak, belum tentu Allah ridho. Manusia kan banyak yang mikir kayak gitu, Pak. Masih banyak orang yang berpikiran kalau dia dagang, laris, banyak, untung besar, Allah ridho. Sementara kawannya yang dagangnya tidak terlalu laris, atau bahkan mungkin yang bangkrut, dia bilang Allah murka. Lebih jauh lagi, kalau orangnya kaya berarti Allah ridho. Kalau ada orang miskin tapi Allah, nah, itu sampai ada yang ngomong tuh di depan mata saya. Dia bilang, seandainya ekonomimu masih sulit, hartamu masih sedikit, katanya, maka pasti ada yang salah dengan sholatmu. La ilaha illallah. Iya. Ya, jadi kalau ada orang yang hartanya sedikit, ekonomi sulit, sholatnya ada yang salah. Yang ngomong tuh orang kaya. Saya bilang aja, berarti karena antum ini sudah kaya raya, sudah benar sholatnya. Saya bilang gitu aja. Ini kan pola pikir keliru. Ya, la taghtarru, jangan tertipu dengan dunia. Ini orang Bani Israil begitu nih sebagian nih. Kalau emang itu Allah nggak senang, kami dapat hukuman. Nyatanya khair, bertambah khair, bertambah kebaikan. Kata mereka itu khair. Ya. Diingatkan barangkali nanti akan turun azab kepada kamu, mereka tetap tidak peduli. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Syekh Nawawi di sini, fa asbaha al-qaumu qiradatan khasiin famakathu kadzalika salasata ayyam lam ya'kulu wa lam yashrabu wa lam yatawalladu tsumma halaku. Lalu keesokan harinya Allah Subhanahu wa taala rubah, ya, penduduk yang curang ini dirubah menjadi kera. Iya, dirubah menjadi kera. Dan mereka tetap dalam keadaan menjadi kera itu selama 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, tidak beranak pinak, lalu binasa, mati sebagai kera. Wa qala ta'ala faja'alnaha, maka kami jadikan, ya, perubahan atau pengubahan mereka sebagai kera ini, nakalal lima baina yadayha, sebagai pelajaran bagi orang yang hidup di zaman mereka. Azab yang menimpa suatu kaum itu menjadi pelajaran dan peringatan bagi yang hidup sezamannya. Wa ma khalfaha, begitu pula bagi generasi yang setelahnya. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan itu menjadi mau'izah atau nasihat yang baik lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari 2 ayat ini? Yang pertama, kita bisa mengambil pelajaran tentang
apa prinsip yang harus kita pegang di dalam mencari rizki. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sekandari itu pernah memberikan nasihat, jangan sampai perkara rizki yang itu sudah dijamin oleh Allah, dalam tanda kutip, walaupun kita diperintahkan ikhtiar, berusaha dan lain-lain, tapi itu kan urusannya Allah ya, membuat kita ini jadi meninggalkan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, apa itu tanggung jawab kita? Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Barang siapa yang ketika mencari sesuatu yang sebetulnya itu urusan Allah, tetapi dia mencarinya dengan jalan melanggar perintah Allah, atau dia cari dengan jalan yang mendatangkan murkanya Allah, maka sibuknya dia mencari rizki itu sudah merupakan hukuman sebetulnya. Itu sudah bentuk hukuman. Apalagi sampai dia menggadaikan agamanya, na'udzubillah. Maka ini prinsip yang harus kita pegang. Mencari rizki itu wajib, Allah perintahkan, tetapi jangan sampai mencari rizki itu membuat kita jadi melanggar larangan dalam agama. Memang ulama ada perbedaan pandangan sedikit. Apakah betul ini mereka dirubah menjadi kera, bentuknya fisik, atau ini majas saja? Majas. Afwan. Apakah ini betul jadi kera atau ini majas kiasan saja? Kera itu simbol dari makhluk yang tidak bisa diatur, yang nakal begitu kan kira-kira, yang tamak. Nah, memang pendapat mayoritas mengatakan mereka dirubah menjadi kera betul. Ini pendapat yang jumhur. Walaupun ada sedikit pendapat itu dari Imam Mujahid merujuknya mengatakan bahwa mereka itu sebetulnya tidak dalam keadaan sebenarnya. Ya, ini persis seperti orang-orang yang diberikan Taurat, diberikan ilmu, tetapi tidak mengamalkannya. Itu diumpamakan seperti, seperti keledai yang membawa kitab. Itu perumpamaan. Nah, sebagian ulama memandang itu perumpamaan mereka jadi kera. Tapi pendapat yang mayoritas mengatakan mereka memang dihukum menjadi kera. Nah, hukuman ini membawa pelajaran lain, bahwasanya salah satu bentuk rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah bahwa pelanggaran umat ini tidak langsung dihukum seperti umat terdahulu. Kalau umat terdahulu itu betul-betul, mohon maaf, gara-gara meninggalkan sholat itu, maaf, dirubah menjadi babi. Ada ya, ada yang berubah jadi kera, ada yang karena berbuat curang dihukum dengan segera, ada yang karena pembangkangannya disambar petir. Jadi umat Nabi terdahulu itu ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran banyak yang disegerakan azabnya, dirubah jadi kera. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, nah ini diberikan banyak ampunan, banyak rahmat, ya, banyak rahmat. Nabi hanya menyebutkan kalau orang itu berbuat kesalahan, berbuat dosa, begitu kan, timbul satu bintik hitam di hatinya. Di hati, Pak, bukan di muka. Kebayang kalau di muka gitu ya. Iya, hitam semua di muka saya gitu ya. Terlalu banyak dosa. Jadi untuk menjaga kehormatan kita di hadapan makhluk yang lain, di hati. Tapi titik itu ada. Kalau dia bertaubat, beristighfar, dihapus. Tidak bertaubat, maka bertambah. Pun dalam keadaan demikian, kalau menjelang wafat dia bertaubat, diterima Allah. Luar biasa. Berapa kali Allah Subhanahu wa taala seru kita untuk bertaubat dalam sehari semalam. Kalau siang ada orang bertaubat dari dosa di malam harinya, Allah terima taubatnya. Kalau di malam hari ada orang bertaubat dari dosa yang dia perbuat di siang hari, Allah terima taubatnya. Nah, ini rahmat Allah yang harus kita syukuri. Makanya kita mesti bersyukur kepada Allah karena ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW.
Yang ketiga, salah satu rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah bahwa pengkhususan hari ibadah ya, dalam agama kita ini tidak membuat kita ini terlarang untuk mencari rizki sama sekali. Enggak. Ya. Beda dengan orang-orang ini. Hari Sabtu itu kata mereka, hari Sabat itu hari beristirahat. Ya, jadi setelah 6 hari kata mereka, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dunia selama 6 hari, langit dan lain-lain, maka hari ketujuh yaitu hari Sabtu katanya Allah itu istirahat. Masya Allah, kata mereka. Padahal bukan itu. Hari Sabtu dikhususkan hari untuk beribadah. Maka beristirahatlah dari seluruh aktivitas keduniawian yang sifatnya mencari rizki, ya, itu stop, khusus ibadah. Mereka sudah siapkan untuk hari Sabtu itu dari hari Jumat sudah ada. Nggak ada yang dagang hari Sabtu. Tapi umat Nabi Muhammad SAW enggak. Hari ibadahnya Jumat misalnya, ya kan? Kalau sudah mau masuk waktu sholat Jumat, memang Allah suruh fas'au ila zikrillah wa darul bai'. Cepat-cepat bersegeralah engkau berusaha memenuhi panggilan Allah untuk sholat Jumat, wa darul bai', dan tinggalkanlah jual beli itu sementara. Zaru itu kan perintah, tinggalkan. Kata para ulama, ini perintahnya wajib sampai kapan? Allah menyebutkan fa idza qudiyatis shalah fangtashiru. Kalau sholatnya sudah selesai, fangtashiru, nyebar lagi, nyari rizki lagi, boleh. Nah, ini rahmat. Nah, sehingga hari Jumat itu dalam tanda kutip yang Allah minta hanya waktu Jumatnya saja. Ini rahmat. Kalau penduduk Ayla ini enggak, hari Sabtu 1 hari full. Nah, makanya kita perlu bersyukur, wajib bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW, karena Allah banyak kasih keringanan. Yang keempat, hikmah lain yang bisa kita ambil daripada ayat ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap peristiwa itu memiliki faidah. Faidah yang pertama adalah takhwif, untuk menggentarkan. Ketika Allah, ini perlu, jadi musibah itu perlu, Pak. Bayangkan kalau dunia ini nggak ada gempa, nggak ada tsunami, ya, nggak ada kebakaran, pokoknya semua makmur, aman, sentosa, semua negeri bahagia, itu orang nggak takut, ya kan? Tek gempa, ya kan? Atau gunung batuk dikit ya Pak Ilyas, gunung batuk sedikit gitu kan, iya, keluar tuh asap-asap, itu takut lagi itu. Kalau nggak ada gitu-gitu, kita nih nggak takut. Nggak ada musibah, kita nggak takut. Ya. Nggak takut kepada Allah, nggak takut melanggar agama. Ya. Kena musibah sedikit, datang lagi takutnya. Jadi perlu, hal-hal begitu perlu. Maka orang-orang yang hatinya keras saja, yang kemudian memang ada musibah itu buat mereka tidak mendatangkan rasa takut sama sekali. Itu orang-orang yang sudah terlalu keras hatinya. Dan sesungguhnya dengan tidak takutnya mereka setelah melihat musibah di depan mata, justru itu musibah yang lebih besar lagi. Jadi tidak ada musibah yang lebih besar menimpa seseorang yang bermaksiat selain diberi rasa tidak takut kepada Allah. Itu udah musibah tuh, lebih besar lagi. Ada orang maksiat kena musibah, ketabrak motor, tangannya patah, itu musibah. Tapi kalau ada orang maksiat yang di dalam hatinya nggak ada rasa takut kepada Allah, itu jauh lebih besar musibahnya. Karena dia berpotensi tidak mau taubat, atau tidak diberi kesempatan taubat. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi bahasanya, jangan-jangan emang Allah nggak mau sama orang ini untuk taubat, untuk baik. Nah, yang kedua, fungsi daripada musibah, ujian, hukuman dari Allah yang menimpa suatu kaum adalah mau'izah, sebagai nasihat. Mau'izah itu beda dengan nasihah. Kan ada nasihah ya. Ad-dinu nasihah gitu kan. Agama itu dalam tanda kutip nasihat. Atau hakul muslim, wa idza stansahaka fansahhu. Nah, mau'izah itu kata sementara ulama
adalah nasihat yang disampaikan dari hati dan sampai pula kepada hati. Itu nasihat, itu mau'izah itu. Mau'izah adalah nasihat yang lembut, yang penuh kelembutan. Seseorang bisa menasihati dengan tegas, dengan keras, itu nasihat. Kalau dia sampaikan dengan penuh kelembutan dan dari hatinya, lalu masuk ke hati yang mendengarnya, itu namanya mau'izah. Itu kata sementara ulama. Nah, dalam ayat ini Allah mengatakan wa mau'izatan lil muttaqin. Ini kisah pelanggaran orang Yahudi, hukumannya menjadi maaf kera, ya, itu sebagai mau'izah. Allah sampaikan maksudnya itu supaya masuk ke hati kita. Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Makna takwa di sini adalah yang takut terhadap Allah atau takut kepada Allah. Kalau orang ini tidak bertakwa kepada Allah, maka ini nggak nyampai, ya nggak sampai, nggak masuk ke hatinya. Dan kalau nasihat dari Allah ini nggak masuk ke hatinya, dia tidak akan mampu mengambil pelajaran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Seolah-olah Bapak-bapak sekalian, seolah-olah Al-Quran hendak berpesan kepada kita, barang siapa yang ingin menjadi pribadi yang pandai di dalam memetik pelajaran dari segala peristiwa, hendaklah dia melembutkan hatinya, membuka hatinya. Kalau orang ini tidak mau membuka hatinya, nggak ada faedah. Siapapun yang bicara nggak akan ada faedahnya, karena hatinya tertutup. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, ini ayat yang ke-65 dan yang ke-66. Saya kira itu, semoga ada manfaatnya. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.